Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membahas obat sukralfat. Obat sukralfat ini untuk nyeri ulu hati yang disebabkan karena ulcus duodenum atau duodenal ulcer. Ulcus itu artinya luka, jadi duodenum itu adalah usus 12 jari, saluran pencernaan setelah lambung. Ada usus duodenum, berikutnya ada ileum, ileum, dan setelah itu baru usus besar. Jadi ini terjadi obat ini untuk yang penderita yang mengalami ulcus duodenum, ada luka di dinding usus bagian dalam ya, dinding usus 12 jari. Sukralfat ini merupakan obat keras juga, ada logonya ini. Logo K, latar merah dan lingkaran hitam, dan ini obat generik. Harus dengan resep dokter tentunya, dan isinya 100 ml. Obat ini harus dikocok dulu sebelum diminum karena belum merata ya, masih ada endapannya di bawah ini. Kocok dulu sampai merata baru diminum. Setelah sukralfat suspensi, komposisi setiap sendok takar 5 ml suspensi mengandung sukralfat 500 mg. Farmakologinya, sukralfat adalah suatu kompleks yang dibentuk dari sukrosa, oktasulfat, dan polyaluminium hidroksida. Aktivitas sukralfat sebagai anti-ulkus merupakan hasil dari pembentukan kompleks sukralfat dengan protein yang membentuk lapisan pelindung menutupi ulkus serta melindungi dari serangan asam lambung, pepsin, dan garam empedu. Percobaan laboratorium dan klinis menunjukkan bahwa sukralfat menyembuhkan tukak dengan 3 cara. Pertama, membentuk kompleks kimiawi yang terikat pada pusat ulkus sehingga merupakan lapisan pelindung. Kedua, menghambat aksi asam, pepsin, dan garam empedu. Ketiga, menghambat difusi asam lambung menembus lapisan film sukralfat albumin. Sukralfat dapat berada dalam jangka waktu lama dalam saluran cerna sehingga menghasilkan efek obat yang panjang. Sukralfat sangat sedikit terabsorpsi di saluran pencernaan sehingga menghasilkan efek samping sistemik yang minimal. Indikasi pengobatan jangka pendek sampai 8 minggu pada ulcus duodenum. Kontraindikasi, penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat ini. Perhatian, sukralfat harus diberikan secara hati-hati pada pasien gagal ginjal dan pasien dialisis. Penggunaan sukralfat selama kehamilan hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan. Sukralfat harus diberikan secara hati-hati pada wanita yang sedang menyusui. Jika diperlukan, antasida dapat diberikan dalam jangka waktu setengah jam sebelum atau sesudah pemberian sukralfat. Keamanan pada aktivitas pada anak-anak belum dapat ditetapkan ya. Efek samping, terjadinya efek samping sangat jarang. Yang relatif sering dilaporkan hanya konstipasi dan mulut terasa kering. Keluhan lainnya adalah diare, mual, muntah, tidak nyaman di perut, flatulen, pruritus, ras, ngantuk, pening, nyeri pada bagian belakang, dan sakit kepala. Jadi salah satu gejala kita harus minum obat sukralfat ini juga mual muntah ya, karena ada ulkus di usus 12 jari membuat kita mual muntah. Tetapi efek samping obat ini juga menyebabkan mual muntah. Mungkin ini efek samping jangka pendek setelah kita konsumsi. Sedangkan tujuan obat ini untuk mengobati ulcus duodenumnya. Interaksi obat, sukralfat dapat mengurangi absorpsi atau bioavailabilitas obat-obatan simetidin, ciprofloxacin, digoxin, ketoconazole, norfloxacin, phenytoin, ranitidin, tetracycline, dan theophylline.
sehingga obat-obatan tersebut harus diberikan dalam waktu 2 jam sebelum pemberian sukralfat. Beberapa obat-obatan ini harus diberikan sebelum 2 jam pemberian sukralfat, karena pemberian bersamaan dengan sukralfat bisa mengurangi absorpsi obat. Efek obatnya akan kurang maksimal ya jika diberikan bersamaan dengan sukralfat. Dosis dan cara pemberian umumnya bagi orang dewasa adalah 2 sendok takar atau 10 mili. Tadi kan 1 sendok takar 5 mili, jadi 2 sendok takar 10 mili 4 kali sehari sewaktu lambung kosong, 1 jam sebelum makan dan sebelum tidur. Jadi totalnya ada 100 mili. Total semuanya kalau 4 kali sehari 2 hari setengah, karena semuanya ada 10 kali minum untuk dewasa. 1 kali minum itu 2 sendok takar atau 10 mili. Pengobatan harus dilanjutkan kecuali apabila pemeriksaan endoskopi atau sinar X telah memperlihatkan kesembuhan. Oke, sekian tentang review obat sukralfat. Video ini bertujuan hanya untuk informasi obat dan edukasi. Video ini bertujuan untuk edukasi dan juga informasi obat agar kita lebih waspada saat minum obat. Dan jangan lupa dengan resep dokter ya. Karena seperti kita lihat tadi, ada beberapa obat yang tidak bisa diberikan bersamaan, dan penyakitnya pun harus tepat untuk diberikan obat ini. Karena jika obatnya tidak tepat sasaran, maka yang kita rasakan hanya efek samping saja ya. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa komentarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Until next